masuk di sesi puncak pada acara kita pada sore hari ini. Di sesi ini adalah sesi closing sharing Bapak Ibu yang akan disampaikan oleh seseorang yang sangat luar biasa dan terbukti beliau merupakan salah satu peringkat tertinggi di bisnis ini. Beliau berasal dari kota Tangerang. Latar belakang beliau adalah seorang sarjana teknik lingkungan. Beliau peraih semua reward yang disediakan oleh perusahaan, mulai dari mobil mewah hingga villa mewah. Siapakah beliau? Mari kita lihat cuplikan video profil berikut ini. Hidup ini hanya satu kali. Jadikan yang satu kali ini luar biasa. Bermanfaat bagi keluarga, lingkungan sekitar, bangsa dan negara. Saya menjalankan bisnis itu dengan semangat dan kerja keras karena saya pikir inilah jalan yang paling cocok buat saya. Bisnis yang tidak punya modal dan tidak butuh pengalaman untuk mewujudkan impian saya. Tidak mudah memang, tapi dengan tekad dan keyakinan Allah memberikan jalan sukses kepada saya. Di antara banyak penolakan, akhirnya ada yang menerima. Di antara banyak penerimaan, saya menemukan akhirnya teman-teman yang sevisi dan mau berjuang bersama-sama dengan saya. Dan akhirnya, pada tahun 2005, saya bisa menerima reward pertama saya, sebuah mobil mewah Mercedes-Benz C230. Nah, tahun 2008, saya menerima lagi reward saya berikutnya, sebuah kapal pesiar. Dan kemudian di tahun 2009 saya bisa menerima reward saya berikutnya, yaitu sebuah plane. Kemudian yang terakhir saya terima reward yang sangat prestisius yang paling tinggi di bisnis ini, yaitu sebuah villa mewah seharga 1,3 miliar. Hidup saya berubah secara finansial melalui bisnis ini, dan yang paling saya syukuri dari apa yang saya dapatkan di bisnis ini adalah kebebasan waktu. Saya bebas menentukan kapan saya mau bekerja, kapan saya mau liburan, dan menikmati waktu-waktu terbaik bersama orang-orang yang saya cintai. Bayar harga yang orang lain gak siap bayar harganya. Lakukan apa yang orang lain tidak lakukan hari ini. Dan pastikan besok kita akan menikmati apa yang orang lain tidak nikmati. Saya Nursam, Two Diamond Gold Lion, IANS Indonesia. Oke. Terima kasih banyak Bu Apriani di Jayapura yang semangat sekali pada siang hari ini ya. Oke, perkenalkan nama saya Nursam ya. Latar belakang saya waktu saya memulai menjalankan bisnis ini, waktu itu saya masih seorang mahasiswa ya, Bapak Ibu semua. Dan alhamdulillah hari ini saya sudah menyelesaikan kuliah saya. Jadi statusnya udah berubah, bukan jadi mahasiswa lagi, tapi sudah sarjana teknik ya. Luar biasa. Tapi ada sesuatu yang mungkin luar biasa. Sampai hari ini ijazah saya masih di kampus ya. Yang nggak tahu mungkin nggak sempat aja ngambilnya kali ya. Gitu ya. Nah oke, bagus sekalian, saya jalankan bisnis ini sudah sekitar belasan tahun ya, menjalankan bisnis yang sangat luar biasa ini. Nah awalnya bergabung masih sebagai seorang mahasiswa. Luar biasanya bisnis ini
kita tinggal ngikut aja ya. Waktu saya pertama ditawarkan bisnis ini, saya cuma tinggal melihat apa yang dilakukan oleh pengundang saya, apa yang dilakukan waktu di awal menjalankan bisnis ini, terus berproses, dan luar biasa gitu ya. Bisnis yang tadinya saya tidak percaya ya, mungkin bisnis ini kalau kita bicara bisnis MLM mungkin tidak populer ya, gitu ya. Nah, tapi saya lebih percaya fakta daripada populer atau tidak populer ya. Nah, orang bisa bilang bisnis ini tidak populer, tapi saya lebih tertarik melihat orang yang berhasil dan sukses ya. Waktu itu saya kebuka di bisnis ini karena di depan mata saya benar-benar ada orang yang berhasil, ada orang yang sukses gitu ya. Nah, akhirnya saya bergabung di bisnis ini, saya mengambil keputusan untuk serius jalankan bisnis ini. Dan luar biasa Bapak Ibu sekalian, walaupun di 2 minggu pertama saya jalankan bisnis ini tidak ada yang tertarik, tidak ada yang mau bergabung di bisnis saya, tapi luar biasanya 1 bulan, 2 bulan pertama cobaannya cukup singkat ya, tapi 1 bulan saya jalankan bisnis ini luar biasa. Bisnis lah momentum ya. Itulah produk dari sistem. Nah, alhamdulillah berproses di bisnis ini tentunya butuh kerja keras ya, tentunya butuh belajar juga. Saya bisa beli motor waktu itu walaupun masih kredit ya, saya kredit motor itu kurang lebih sekitar 4 bulan. 4 bulan saya jalankan bisnis ini, saya kredit sebuah motor, dan 1 tahun saya jalankan bisnis ini, 1 tahun lebih saya bisa beli mobil waktu itu ya. Nah, itu di zaman saya dulu, marketing plan dulu waktu saya jalankan bisnis ini, kita belum ada reward, tapi belakangan ada reward ya, seperti motor gratis, kemudian mobil gratis ya. Tapi saya jalankan bisnis ini itu semuanya saya beli dari hasil nabung ya, hasil nabung bisnis ini. Nah, luar biasanya saya jalankan bisnis ini kurang lebih sekitar 2 tahun, hampir 3 tahun saya bisa dapat reward pertama saya, yaitu sebuah luxury car ya, mobil BMW. Itu rasanya luar biasa sekali, hidup langsung berubah. 3 tahun yang lalu masih tinggal di kos-kosan ukuran 3x3 ya, kasurnya dari kapuk, lemarinya dari plastik ya kan. Tapi 3 tahun jalankan bisnis ini bisa dapat hadiah gratis berubah sebuah mobil Mercy waktu itu ya. Nah, kemudian 1 tahun setelah itu saya bisa dapat cash reward kapal pesiar. Tahun 2009 lagi dapat plan, dan alhamdulillah sekarang saya sudah dapatkan semua reward, all reward ya, yang dibagikan di bisnis ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada 1 kalimat yang saya mau ambil kesimpulan ya, di waktu saya yang singkat ini saya mau ambil 1 kesimpulan tentang bisnis ini seperti apa. Bisnis ini adalah bisnis besar dan mudah. Bisnis besar dan mudah. Nah, kenapa saya bilang besar? Nah, Bapak Ibu sekalian, Anda bisa bayangkan di Indonesia saja udah ratusan orang yang penghasilannya itu bisa menyampai ratusan juta sebulan. Ada beberapa yang penghasilannya bisa miliaran. Nah, bahkan di dunia, Bapak Ibu sekalian, di dunia udah banyak leader-leader yang menjalankan bisnis ini, yang berada di industri network marketing ini, penghasilannya bisa sampai puluhan miliar. Ya, puluhan miliar. Ini luar biasa sekali. Nah, tapi untuk berhasil dan untuk memulai bisnis ini itu terlalu mudah gitu ya. Bahkan menjalankan bisnis ini pun saya bilang mudah kalau kita bisa bandingkan. Misalnya contoh, saya ambil sebuah bisnis di luar sana, saya mau ambil contoh misalnya di Indonesia sudah banyak sekali leader yang punya omset itu puluhan miliar perantara bisnis ini omset. Nah, kalau omsetnya udah puluhan miliar, perkiraan bonusnya udah ratusan juta ya. Nah, sekarang kalau kita lihat contoh convert deh bisnis di luar sana yang nilai omsetnya itu bisa puluhan miliar dengan penghasilan ratusan juta ya. Memulainya saja itu luar biasa banget. Memulainya saya tentunya modalnya juga butuh. Kalau omsetnya puluhan miliar, mungkin jauh ratusan miliar modal yang dibutuhkan untuk mulai membangun bisnisnya ya, dengan penghasilan cukup ratusan juta. Tapi di bisnis ini, Bapak Ibu semua, kita cukup memulai bisnis ini cukup dengan belanja produk. Jadi belanja produk yang kita inginkan ya, belanja produk yang kita inginkan sesuai kebutuhan kita, apalagi kita produknya itu main produknya produk kesehatan ya. Nah, produk kesehatan, dan salah satu produk kita hari ini itu lagi diteliti untuk salah satu produk
suplemen yang bisa membantu penyembuhan penyakit COVID-19, ya. Nah, luar biasa banget ya. Nah, dengan seperti itu Bapak Ibu sekalian, kita cuma memulai belanja produk, pakai produknya, kita mendapatkan lisensi besar yang kita bisa jalankan, kita bisa kembangkan, ya, sehingga nilainya nanti bisa sampai puluhan miliar. Luar biasa banget, luar biasa banget. Dan untuk sukses menjalankan bisnis ini kita sudah disiapkan sistem. Jadi sistemnya sudah ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, seingat saya waktu saya memulai bisnis ini masih seorang mahasiswa yang tidak punya latar belakang bisnis, tidak punya latar belakang komunikasi, ya, tidak punya latar belakang public speaking. Saya memulai bisnis ini cuma punya keinginan untuk sukses, ya, punya keinginan sukses. Tapi luar biasanya saya jalankan bisnis ini 1 tahun itu hasilnya sudah kelihatan. Bahkan di 3 tahun pertama kehidupan saya sudah berubah perantara bisnis ini. Nah, Anda bisa bayangkan ada seorang mahasiswa yang tidak punya latar belakang bisnis, tapi 3 tahun jalankan bisnis ini hidup berubah. Ya, saya bisa beli rumah waktu itu harganya kurang lebih 1,2 miliar, punya mobil Mercy, ya kan, bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis, ya kan. Nah, tapi seingat saya, apa yang saya punya, kemampuan apa yang saya punya, nggak ada, Pak. Nah, makanya saya bilang, untuk memulai bisnis ini, kapasitas kemampuan pribadi, saya pikir kita cukup, mungkin kalau kita bicara omset, ya, omset punya jualan pribadi 1 juta, saya pikir itu sudah cukup, kapasitas pribadi. Nah, kemampuan pribadi kita dan cara kerjanya itu sudah ada, cukup menjalankan 7 langkah yang sudah diatur, yang sudah dikeluarkan oleh One Vision. Jadi cara kerjanya itu sudah ada, ya, kurikulumnya sudah ada. Kita tinggal mengikuti saja dan kita bisa berhasil. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisnis yang besar dan mudah ini, pertanyaannya kenapa tidak populer, ya? Hari ini mungkin yang Anda menonton hari ini Anda sudah melihat presentasi dari awal, ya, dari Pak Yasin tadi, seperti apa potensi bisnis ini, ya. Terus Anda lihat, wah, ini bisnis nyari orang, ya, bisnis jual-jual produk, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisnis ini bukan cuma sekedar bisnis jual produk, bukan cuma sekedar bisnis nyari orang. Ini adalah industri besar. Seperti saya katakan tadi, di luar sana, bahkan di negara-negara maju, di Jepang, di Amerika, bisnis ini sudah sangat familiar. Dan bahkan ahli-ahli dunia, ahli ekonom, ahli marketing, itu sangat merekomendasikan bisnis network marketing. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan potensi bisnis yang besar, ya, dengan potensi bisnis yang besar, hasil yang besar, keputusan untuk memulai menjalankan bisnis ini, saya pikir itu terlalu kecil, ya, terlalu kecil. Keputusan untuk mengambil komitmen, ya, keputusan untuk mengambil komitmen memulai bisnis ini itu terlalu kecil dibanding potensi besar yang ada di bisnis ini, ya, seperti itu. Bahkan bukan cuma memulai saja, di proses yang kami lewatin sehingga kami bisa berhasil hari ini di bisnis ini, itu semua produk dari sistem. Saya cuma ingat yang saya punya itu cuma ngotot, saya pengen sukses, saya pengen berhasil, ya. Nah, mungkin beberapa latar belakang yang luar biasa di bisnis ini yang bisa berhasil, ya. Anda bisa bayangkan mungkin bahkan di sini ada yang tukang parkir itu sekarang bisa naik mobil harga ratusan juta, luar biasa, ya kan. Bahkan mantan penjual panci, nah itu salah satu leader besar di Indonesia. Nah, kenapa bisa besar? Kenapa bisa sukses dan besar? Karena bisnis ini begitu mudah, sudah ada sistem. Bahkan sampai di ujungnya hari ini, saya cuma bilang, saya mengambil keputusan bergabung di bisnis ini, kemudian masuk ke sistem, akhirnya saya bisa sampai ke sini. Nah, so Bapak Ibu sekalian, saya katakan, komitmen untuk memulai terlalu kecil, ya. Cuman belanja produk, minum produk, sehat, ada lisensinya, kita jalankan, dan kita bisa berhasil. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menjadi leader? Bagaimana kita bisa menjadi leader? Tahapan-tahapan sistemnya sudah ada. Tinggal masuk ke sistem-sistem yang sudah disiapkan sehingga kita bisa besar dan bisa sampai on the top di bisnis ini sampai menjadi leader besar. Bayangkan kita tinggal ngikutin sistem. So, sekarang Bapak Ibu sekalian, saya kasih salah satu contoh lagi. Di luar sana, mengelola perusahaan yang besar dengan omset puluhan miliar, tentunya punya karyawan ribuan orang. Ya,
karyawan ribuan orang, staf dan manajer banyak sekali, sistem yang begitu ribet, ya. Mengelola ini tidak gampang, harus punya kapasitas seorang pengusaha yang luar biasa. Udah harus teruji kalau mau punya bisnis besar di luar sana. Bukan cuma harus teruji kapasitas pribadinya, tetapi modalnya juga harus besar. Nah, tapi di bisnis ini Bapak Ibu sekalian, ya, kapasitas pribadi yang kita butuhkan cuman seperti saya katakan tadi, cukup bisa punya omset pribadi rutin 1 juta sebulan. Kemudian kita bisa jalankan 7 langkah. Secara kapasitas pribadi cukup, kita sudah punya itu, kita bisa berhasil di bisnis ini, ya. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu sekalian? Seorang yang sudah punya omset puluhan miliar, dia punya organisasi bisnis, mungkin ribuan bahkan ratusan ribu orang di organisasi bisnisnya. Bagaimana kita bisa mengelola ratusan ribu orang itu? Bagaimana kita bisa mengelola ribuan orang yang ada di organisasi bisnis kita? Tenang Pak, di bisnis network marketing, di bisnis MLM, Anda tinggal cemplungin mereka semua ke dalam sistem. Ya, makanya potensi bisnis ini adalah passive income. Kenapa? Karena sistem yang bekerja. So Bapak Ibu sekalian, komitmen untuk memulai bisnis ini terlalu kecil. Jadi hari ini Anda klik dengan apa yang kita sampaikan hari ini dan pengen bergabung, selesai, Anda tinggal bergabung. Tabungan Anda mungkin 200.000 banyak, memulainya 200.000 bisa, butuh produknya 3 juta bisa, ya kan? Nah sekarang Anda mau belajar di bisnis ini, medianya sudah lengkap, tinggal Anda ngikutin saja. Dan bahkan Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang belum tahu apa-apa bisnisnya udah meledak di bisnis ini. Anak-anak muda, anak-anak SMA, mahasiswa sudah punya penghasilan ratusan juta di bisnis ini. Nah, komitmennya terlalu kecil. Nah, apa yang kita butuhkan? Apa yang harus besar di bisnis ini? Saya belajar dari pengalaman saya, Bapak Ibu sekalian. Saya gabung di bisnis ini walaupun utang, ya. Walaupun ngutang saya mulai bisnis ini, tapi saya bisa ngutang kalau cuma 2 juta. Dan siapapun saya bilang, semua pasti bisa mengusahakan uang 2 juta, 3 juta untuk belanja produk. Ya. Tapi kenapa banyak orang masih, wah nanti kalau ditolak bagaimana? Ini bisnis kan sulit. Apanya yang sulit? Ya, sistem sudah ada, cara kerjanya sudah ada. Ya, yang harus besar di bisnis ini, saya mau bilang Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini Anda mengambil keputusan itu sebuah komitmen, ya. Kalau Anda mau serius, mau berhasil di bisnis ini, mau belajar di bisnis ini sampai berhasil, itu sebuah komitmen yang tidak terlalu besar, ya. Karena di luar sana orang berani mengeluarkan hal yang jauh lebih besar untuk sukses yang besar. Tapi di bisnis ini, saya pikir terlalu kecil. Apa yang harus besar? Yang harus besar adalah hasrat kita untuk menjadi orang sukses. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya lihat begitu banyak orang yang sukses dan berhasil di bisnis ini. Rata-rata latar belakangnya biasa saja, bukan seseorang yang punya kapasitas luar biasa, ya kan? Bukan lulusan dari Australia, bukan lulusan dari Amerika Serikat, sekolahnya juga pas-pasan, dan banyak yang latar belakangnya biasa-biasa saja. Saya lihat kenapa mereka bisa berhasil, kenapa mereka bisa sukses di usaha seperti ini. Tidak lain yang tidak bukan mereka, Bapak Ibu sekalian, mereka punya hasrat yang besar untuk berhasil. Mereka punya hasrat yang besar untuk sukses. Mereka punya keinginan yang besar untuk bisa mewujudkan impian-impian mereka. Nah, sama halnya dengan saya Bapak Ibu sekalian, saya dari latar belakang biasa-biasa saja, keluarga yang biasa-biasa saja. Bapak saya dulu usaha wira swasta, kemudian bangkrut, korban kerusuhan. Nah, berkat beberapa pengalaman hidup itu, saya tahu ternyata hidup itu tidak gampang. Mau makan itu ternyata kalau tidak dapat uang makan 1 hari, itu luar biasa. Ya, dari pengalaman itu Bapak Ibu sekalian, saya ketemu bisnis ini. Saya bukan orang hebat, saya bukan orang luar biasa, tapi saya punya keinginan yang besar untuk berhasil. Ya, saya punya keinginan besar bagaimana seperti orang lain. Orang lain bisa naik mobil, saya nggak bisa naik mobil ke kampus, cuma naik bus terus. Teman-teman saya punya motor, saya nggak punya kendaraan untuk ke kampus. Saya lihat orang tua saya, kenapa orang tua saya selalu berantem cuman gara-gara ditagih oleh pihak bank, karena punya utang di bank yang tidak bisa bayar cicilan yang lancar, ya kan? Saya lihat kenapa orang bisa punya kehidupan yang berkualitas, tapi saya enggak. Dari situ Bapak Ibu sekalian, saya punya hasrat. Saya ketemu bisnis ini, saya bilang ini bisnis yang saya akan jadikan jalan untuk bisa membuat perubahan hidup. Bukan cuma saya, tapi saya akan buat perubahan hidup yang luar biasa. Bukan buat saya, tapi saya akan buat bangga orang tua saya. Saya akan
buat bangga seluruh keluarga saya, akan saya sekolahkan adik-adik saya sehingga harkat dan martabat keluarga saya bisa berhasil. Itu kuncinya Bapak Ibu sekalian. Nah, so hari ini Bapak Ibu sekalian, siapapun Anda, hari ini Anda mau bergabung di bisnis ini, hari ini Anda mau bergabung di bisnis ini, itu sebuah komitmen yang kecil. Ya kan? Anda mau sukses di bisnis ini, belajar di bisnis ini, itu sebuah komitmen yang kecil. Tapi coba pikirkan, hari ini jangan egois. Siapa yang menuntut Anda untuk berhasil dan sukses hari ini? Anda tidak hidup sendiri, ya. Orang tua Anda hari ini mungkin lagi berdoa untuk kesuksesan Anda, Bapak Ibu sekalian. Ya, orang tua Anda hari ini mungkin di setiap sholatnya lagi berdoa, anak saya kapan bisa berhasil dan sukses? Kenapa cuma nyusahin terus? Ya. Mungkin hari ini istri Anda lagi berdoa, kapan suami saya bisa kasih hadiah kado terindah di hari ulang tahun saya. Ya, anak Anda hari ini mungkin belum tahu apa-apa, tapi pada saat dia lihat teman-temannya di sekolah bisa dapat kehidupan yang bagus, bisa dijemput, diantar ke sekolah dengan mobil, dia mungkin pikir, kenapa bapak saya cuma jemput saya dengan naik motor? Nah, Bapak Ibu sekalian, pertimbangan itu yang mungkin saya ingin katakan. Kita harus sukses. Bukan cuma saya, bahwa Anda harus punya hasrat yang besar untuk wujudkan impian Anda. Anda harus jadi orang sukses. Anda tidak layak untuk disuruh-suruh saja ke sana kemari orang lain cuma sebagai karyawan. Anda tidak layak untuk punya rumah atau mungkin hari ini cuma tinggal di kos-kosan. Anda layak untuk punya kehidupan berkualitas seperti orang lain, Bapak Ibu sekalian. Coba Anda pulang ke rumah hari ini, Anda tanya ibu Anda, Mama ingin saya jadi apa? Mama ingin saya buat apa? Kalau saya bisa kasih ongkos naik haji buat Mama, bagaimana? Mama Anda mungkin bilang tidak, tapi di hatinya dia berdoa, wujudkan itu nak, itu impian Mama. Mungkin hari ini coba Anda pulang, Anda tanya istri Anda, pengen kado apa di hari ulang tahunmu bulan depan? Yang selama ini istri Anda tidak pernah Anda kasih kado, itu pasti merasa luar biasa. Nah, itu alasannya Bapak Ibu sekalian. Itu alasan kenapa hari ini saya, Anda, dan siapapun hari ini yang menonton, Anda harus jadi orang sukses, Pak. Karena kita diciptakan di dunia ini pasti punya rencana. Tuhan pasti punya rencana besar terhadap saya, terhadap siapapun Anda sore hari ini yang menonton. Makanya saya bilang, komitmen Anda bergabung terlalu kecil, tapi hasrat Anda untuk sukses di usaha ini itu harus besar. Karena ini adalah jalan yang sangat mudah, Bapak Ibu sekalian. Saya sudah merasakan begitu mudahnya membangun bisnis ini dengan sistem yang sudah ada di One Vision. Ya, tinggal hasrat, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita semua punya impian yang besar, Anda semua punya impian, jangan cuma mau, tapi wujudkan itu. Jadikan itu modal kita bersama, modal saya, modal Anda, Bapak Ibu sekalian, untuk bergabung di bisnis ini dan lalui semua prosesnya. Percaya sama saya, konsisten dengan sistem, konsisten dengan mentor Anda, percaya sama saya. Karena yang lain dan berhasil di bisnis ini bukan orang yang luar biasa, bukan orang hebat, tapi orang sukses di bisnis ini adalah produk dari sistem yang sudah teruji puluhan tahun. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ambil keputusan untuk perubahan hidup dan bisnis ini bisa jadi kesempatan kita untuk bisa sukses dan membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Terima kasih banyak. Saya Nur Sam dari Tangerang. Sukses buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.